Suster yang menganiaya anak sulung selebgram Agdia Punjabi telah ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu 30 Maret 2024. Suster berinisial IPS itu pun telah mengakui perbuatannya. Namun sebelumnya, ia sempat menyangkal dan membuat skenario dengan menyalahkan hewan. IPS mengakui perbuatannya setelah ditangkap polisi dan menjalani pemeriksaan. Kepada penyidik, IPS mengungkap kronologi penganiayaan yang ia lakukan terhadap anak sang majikan. Namun sebelum mengakui perbuatannya, IPS sempat membantah dan tak berkata jujur. Hal itu diketahui dari chat pribadi pelaku dengan pegawai lainnya di rumah Agnia. Dalam chat tersebut, IPS sempat mengatur skenario setelah 1 jam lebih menganiaya anak Agnia, Jana Amira Priyanka alias Chana. Pada Jumat 29 Maret 2024, pelaku pura-pura panik lantaran Chana mendadak sakit. IPS pun mengaku dirinya sudah menghubungi Agnia, namun tidak direspon. Dalam chat tersebut, pelaku mengurai kegeramannya terhadap sang majikan. Seolah panik karena anak majikannya sakit, IPS mengurai cerita lain mengenai penyebab luka di mata dan wajah Chana. Pelaku menyebut mata anak majikannya luka karena ulah hewan. Setelah ketahuan, IPS kini mengakui bahwa ialah yang menghantam mata korban dengan ujung buku tebal berkali-kali. Pakar hukum Firman Chandra menanggapi suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz, yang terjerat kasus dugaan korupsi timah. Diketahui, Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah pada Rabu 27 Maret 2024. Harvey Muiz diketahui langsung ditahan di rumah tahanan atau rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari. Menanggapi kasus yang menjerat Harvey Muiz, Firman Chandra menjelaskan mengenai kemungkinan sang istri Sandra Dewi sebagai tersangka. Firman Chandra mengungkapkan ada kemungkinan Sandra Dewi juga turut menerima hasil dana korupsi yang diperoleh oleh Harvey. Ia mengatakan bahwa orang-orang yang juga menerima dana hasil korupsi tersebut bisa dilakukan penyidikan. Meski begitu, hal tersebut tetap ada proses karena turut menikmati hasil uang korupsi. Firman menilai bahwa sang istri bisa jadi mengetahui asal-usul uang tersebut. Terkait hal itu, Firman menyebut orang yang menerima dana itu harus dihukum agar mendapatkan efek jerah. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung RI, Ketut Sumedana, buka suara terkait nasib sang artis. Sejauh ini Ketut belum mau banyak memberikan pernyataan terkait hal tersebut. Namun ia menyebut ada kemungkinan Sandra Dewi bisa ikut terseret kasus serupa. Rapat paripurna mengenai pembacaan nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Jember, Hendy Siswanto, tahun anggaran 2023 banjir interupsi dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jember pada Sabtu malam 30 Maret 2024. Bahkan interupsi didominasi oleh partai pengusung Hendy sendiri. Seruan interupsi tersebut berlangsung setelah Bupati Jember Hendy Siswanto turun dari podium sidang paripurna DPRD Jember usai membacakan nota pengantar LKPJ sekitar pukul 23.20 malam waktu Indonesia Barat. Anggota DPRD yang interupsi tersebut didominasi dari kader partai pengusung pasangan Hendy Muhammad Balia Firjaun Barlaman di Pilkada 2020 lalu, mulai dari Gerindra, Nasdem, dan PKS. Para legislator meluapkan berbagai pernyataan secara bergantian untuk menagih janji politik Bupati Jember Hendy Siswanto saat pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 silam. Anggota fraksi Partai Gerindra, Siswono, mengingatkan agar Hendy tidak memaksakan kebijakan untuk menyalurkan bansos sebelum pelaksanaan Pilkada 2024. Asalnya, hal itu merupakan pesan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk semua kepala daerah di Indonesia. Siswono menegaskan, interupsi ini tidak ada tendensi apapun
Mengingat Partai Gerindra merupakan bagian dari pengusung Bupati Hendy Siswanto dan wakilnya Muhammad Balia Firjaun Parlaman pada Pilkada 2020. Oleh karenanya, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi B DPRD Jember ini meminta agar Bupati Hendy segera melakukan pembenahan alokasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Jember 2024. Ia menyebut masih terdapat kecukupan waktu untuk merevisi. Selanjutnya, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Jember, David Handoko Seto, mengatakan Pemkab terkesan lemah ketika melihat varietas kopi Robusta milik orang Silo atau Milo Pace dibabat habis oleh kepala desa. Padahal itu adalah ikon baru di bumi Pandalungan. David juga mempertanyakan pembentukan forum CSR atau Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh Bupati Jember. Sebab yang menjadi ketuanya adalah pimpinan badan usaha milik daerah atau BUMD. David mengatakan dari 9 program unggulan di rencana pembangunan jangka menengah daerah Jember 2021 hingga 2026 juga berasal dari serapan aspirasi masyarakat. Dari ribuan usulan pokir DPRD, tidak ada satupun yang menyebutkan anggaran untuk antisipasi dan penanganan bencana bagi para relawan. Sementara anggota fraksi PKS DPRD Jember, Nur Hasan mengungkapkan pada 2023 angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB baru melahirkan cukup tinggi di Jember hingga mencapai 147 kasus. Lebih lanjut, Nur Hasan menyebut honor kader posyandu di Jember masih Rp100.000 per bulan. Padahal mereka adalah gawang penjaga AKI atau AKB hingga stunting. Selain itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Edi Cahyopurnomo mengatakan rekomendasi lembaga legislatif terhadap setiap LKPJ Bupati tidak pernah ditindaklanjuti dengan baik, seperti masalah pengangguran hingga pengurusan akta kematian. Menanggapi hal tersebut, Bupati Hendy mengapresiasi koreksi yang dilakukan para anggota dewan ini. Ia menyebut hal itu untuk menyempurnakan program pemerintah ke depannya. Hendy merasa perubahan sikap anggota DPRD Jember, khususnya dari partai pengusungnya di Pilkada 2020, merupakan bentuk cinta, bukan sinyal ancaman untuk maju lagi di pesta demokrasi 2024 mendatang. Hadirnya kapal perang Rusia di Laut Merah menjadi sorotan karena konflik di perairan tersebut masih berlangsung. Militan Houthi Yaman terus menyerang kapal-kapal yang berhubungan dengan Israel sebagai bentuk protes perang Gaza. Lalu apakah benar kehadiran kapal perang Rusia ini berkaitan dengan Houthi? Kementerian Penerangan Eritrea mengatakan kapal perang Rusia Marsekal Shaposhnikov telah tiba di Pelabuhan Massawa pada Jumat 28 Maret 2024. Pelabuhan ini terletak di pesisir barat Laut Merah, berseberangan dengan Yaman. Nantinya, kapal perang Rusia akan singgah selama 5 hari di Pelabuhan Massawa. Namun ternyata hadirnya kapal Rusia di Laut Merah tidak ada hubungannya dengan Houthi Yaman. Kementerian Penerangan Eritrea menyebut ini merupakan peringatan 30 tahun hubungan diplomatik antara Rusia dan negaranya. Eritrea merupakan negara Afrika yang cukup penting bagi Rusia, khususnya dalam mencapai ambisi untuk memiliki kehadiran militer permanen di Laut Merah. Selama kunjungan kenegaraan pertamanya ke Eritrea tahun lalu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memuji potensi logistik Pelabuhan Massawa. Tahun lalu, kota pelabuhan itu menandatangani nota kesepamahaman dengan Pangkalan Angkatan Laut Hitam Rusia di Sevastopol yang menjanjikan hubungan lebih erat. Viralnya kasus kekerasan atau penganiayaan ayah kandung terhadap anaknya di Situbondo menjadi perhatian serius Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini. Bahkan mantan wali kota Surabaya ini mendatangi langsung rumah korban di Jalan Plausa, Kelurahan Platokan, Kecamatan Situbondo pada Minggu 31 Maret 2024.
Rombongan Mensos Risma tiba di Situbondo sekitar pukul 12:06 siang waktu Indonesia Barat dan langsung turun dari mobil menuju rumah korban kekerasan anak tersebut. Ia ditemui langsung oleh ayah dari anak yang dianiaya ini. Dalam pertemuan itu, Risma sempat terlihat berkoordinasi dengan pihak KBRI, di mana ibu kandung anak malang itu berjuang mengais rupiah sebagai asisten rumah tangga di Singapura. Kepada sejumlah wartawan, Risma mengatakan setelah mendapat laporan itu, anaknya mendatangi rumah korban karena masa depan anak itu adalah hal yang utama. Oleh karena itu, ia menegaskan pihaknya berusaha menyelamatkan meskipun tidak mudah. Selain itu, ia juga berkomunikasi dengan KBRI dan kedutaan untuk memantaunya. Menurutnya, ia akan memberikan pekerjaan di balai kerjanya terhadap ayah kandung balita itu agar bisa berusaha dan berdagang. Bagi Risma, yang terpenting adalah bagaimana nasib setelah mereka berkumpul bersama keluarganya. Sementara itu, DR, ayah kandung balita yang menganiaya, mengatakan dengan kedatangan Mensos Risma, dirinya berharap istrinya bisa pulang dan berkumpul bersama anak-anaknya di rumah. Saat ditanya penyebab dirinya tega menganiaya anaknya, DR mengatakan tidak dapat menyampaikannya karena persoalannya terlalu pribadi. DR mengaku sudah bekerja dan tidak berkumpul dengan istrinya selama 3 minggu lebih. Ia mengatakan sang istri nekat bekerja merantau bukan inisiatif dirinya, melainkan kemauan sang istri sendiri. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan ayah atau pelaku penganiayaan DR. Ya, saya dapat laporan karena kan kami ada media scanning. Jadi dapat laporan ini, makanya kami ke sini karena bagi saya masa depan anak itulah yang utama. Karena dia juga menjadi masa depan bangsa ini. Nah, karena itu saya mencoba menyelamatkan meskipun itu tidak mudah. Saya tahu itu sangat berat sekali. Contohnya misalkan komunikasi dengan majikan, dan itu saya coba lakukan dengan semaksimal kami. Kita juga kontak dari kedutaan untuk memantau ini. Kami juga dibantu dari kedutaan dan yang lain untuk memantau hal ini. Nah, tapi memang saya tahu punya aturan-aturan sendiri gitu. Nah, kita harus hormati itu. Nah, tapi kita sudah coba cari solusi di mana insya Allah Pak Sandi sudah setuju. Dia akan kerja di balai kami sambil dia belajar untuk bagaimana berusaha dan berdagang. Itu yang kita lakukan. Nanti kalau tadi saya sudah sempat bicara dengan Bu Siti, dan Bu Siti pada prinsipnya karena memang harus ada penalti Iya, sanksi seperti itu ya. Penalti dari perusahaan, dari perusahaan itu. Nah, kami akan bantu nanti akan kita bantu untuk menyelesaikan itu. Cuman kan sebetulnya bukan masalah itu. Yang paling utama adalah masalah nextnya setelah setelah berada di Indonesia berkumpul. Karena itu tadi saya sampaikan tidak boleh ada lagi ungkit-ungkit apa-apa. Yang penting adalah untuk masa depan anak-anak. Oke, Pak Sandi bekerja berarti yang istrinya mengurus kedua anak ikut Pak Sandi begitu, Bu Menteri? No, itu belum tentu seperti itu. Jadi mungkin suami istri bekerja, nanti kalau di balai kan dia bisa nungguin sama anak-anaknya juga di sentra kami. Mulai kapan itu, Bu Menteri, kira-kira? Saya nggak tahu nanti ini nanti kesepakatannya, karena yang bicara dengan staf saya, gitu ya. Okay. Kalau kepulangan masih dikomunikasikan ya, Bu Menteri? Nantinya ya semoga aja tertolong sampai istri itu benar-benar bisa pulang ke Indo lagi, Pak. Sebenarnya apa sih penyebabnya Mas sampai melakukan itu loh? Penyebabnya sih kalau itu nggak bisa ngungkapin saya, Pak, soalnya pribadi banget tuh, Pak. Sangat pribadi ya. Betul.
Harapannya istrinya pulang gitu ya? Iya, cuma harapan istri itu bisa pulang. Bisa kumpul dengan keluarganya Iya, gitu betul. ya? Biar saya yang mencari kerjaan sampai kemana aja saya siap, Pak. Yang penting istri Bisa pulang ya? Iya. Sudah berapa lama istri di luar, Mas? Istri di luar sekitar 3 mingguan lebih. 3 mingguan Ya, lebih. tanggal 6 ini dia baru 1 bulan. Kok kenapa bisa diizinkan waktu itu Mas sampean? Karena dia maksa, bukan kemauan saya sendiri, Pak. Oh, jadi kemauan istrinya sampean sendiri ya? Iya, betul. Pemukiman padat penduduk di kawasan Jalan Bayu Urip Wetan, Tengah Buntu 1, Surabaya, disatroni maling selama 2 hari berturut-turut sejak Jumat 29 Maret 2024 hingga Sabtu 30 Maret. 2 motor milik warga yang diparkir di dalam gang pemukiman tersebut amblas digondol 2 komplotan yang berbeda. Pencurian pertama menimpa SK, juragan toko kelontong dan sembako. Motor Honda Scoopy milik suaminya yang biasa dipakai untuk bekerja dan membeli bahan baku dagangan raib digondol maling. Ketua RT 03 Puguh Kusratno mengungkapkan apesnya di dalam bagasi jok motor terdapat dompet milik korban yang berisi sejumlah kartu penting menyangkut data kependudukan, keabsahan kepemilikan motor, dan keanggotaan profesi korban. Dari rekaman CCTV terlihat 2 pelaku beraksi pada Jumat 29 Maret sekitar pukul 11.59 siang waktu Indonesia Barat. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun, jumlah pelaku yang mencuri motor milik SK berjumlah 6 orang. Kemudian pencurian kedua menimpa AH, pedagang burung kicauan yang berdagang di Pasar Kembang. Motor Honda Supra X 125 beserta keranjang dagangan burung milik bapak 2 anak itu dicuri maling pada Sabtu 30 Maret pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk pencurian kasus sepeda motor milik AH, diketahui pelaku beraksi seorang diri. Melalui CCTV tampak pelaku berdandan layaknya warga yang hendak menunaikan ibadah sholat subuh. Kedua kasus pencurian tersebut pun telah dilaporkan ke markas kepolisian setempat. Sebagai ketua RT, Puguh mengaku pihaknya akan mengevaluasi sistem pengamanan pemukiman warganya. Sementara itu, korban pemilik motor Supra X AH mengaku dirinya mengalami kerugian hingga kisaran 8,5 juta rupiah akibat pencurian tersebut. Kemudian, korban pemilik motor Scoopy SK mengatakan nilai kerugiannya akibat pencurian motor sekitar 15 juta rupiah. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan korban Abdul Hamid dan Ketua RT 3 Puguh. Ya kemarin taruh sepeda jam 4 taruh sini Mas, nanti udah habis saya pulang, kejadiannya kemarin jam 6 kayak kelihatan udah ada sepeda. Kalau lihat di CCTV-nya itu jam 4 yang diambil sama malingnya itu. Taunya mau kemana bapaknya? Mau berangkat kerja. Mau berangkat kerja? Ya jam 6 udah nggak ada sepeda saya itu. Waktu itu pelaku berapa orang? Pelaku 1 orang Pak. 1 orang. Bisa disebutkan ciri-cirinya, Pak? Nggak tahu saya. Tinggi, pakai peci. Aku cuma ciri-cirinya pakai peci toh. Pakai peci aja. Ya celanaan. Oh, masih remaja atau bapak-bapak? Masih ada brengosnya itu. Masih muda ya? Masih muda Pak. Berarti dia itu menyaru habis sholat subuh gitu ya? Kemungkinan kan jadi ya. Pak, waktu itu motornya udah dikunci apa? Dikunci setir Pak, tiap hari disetir terus. Kunci setir? Iya. Itu sepeda motor biasa dipakai apa Pak? Kata-kata. Pakai jualan Pak. Jualan apa? Burung di Pasar Kupang. Burung hias gitu ya? Burung kucean. Itu kapan itu Pak? Yang pertama kemarin sebelum hari Jumatan, kira-kira jam 11 lebih sekian lah. Yang kedua, Itu sepeda motornya siapa Pak? yang Jumat itu sepeda motornya orang jualan toko Madura. Toko Madura biasa dipakai di samping rumah itu. Scoopy ya? Scoopy tahun 2018 warna putih. Motornya siapa itu? Warnanya atas nama Pak Joko Santoso. Iya. Nah, yang kedua tadi pagi subuh jam 4, sekira jam 4 kehilangan Supra tahun 2006. Itu
Motornya siapa itu? Motornya Bapak Hamid, Abdul Hamid. Kesehariannya apa? Kesehariannya Pak Abdul Hamid jual burung, Pak. Ya Pak, selama ini di kampung ini aman atau seperti apa nih? Kok langsung 2 kali kejadian Itu ya. aman? Alhamdulillah selama puluhan tahun saya itu aman-aman saja, nggak pernah ada kehilangan. Ada kehilangan paling burung kan biasa nggak seberapa Cuman yang paling besar ini kehilangan pencurian sepeda motor ini. Langsung 2 kali. Iya, langsung 2 kali nih. Pak, kalau diidentifikasi dari rekaman CCTV-nya, yang kejadian motornya Pak Joko itu jumlah pelakunya berapa? Pak Joko sekitar 6 orang. 6 orang? Iya, jadi dia pakai sepeda motor Vario. 2, 3. Yang satu masuk Vario. Vario. Iya, 2 orang. Yang di luar itu ada 2. Di luar ada. Karena ada 2 motor ya? ada anak sini masih yang mengetahui. Jadi komplotannya 6 orang ya? Iya. Kejadiannya Pak Joko. Iya. Untuk sepeda motor yang baru hilang ini orangnya sama atau seperti apa pelakunya? Kelihatannya beda. Oh, beda ya? Kelihatannya beda. Ada komplotan ya? Iya. Kalau yang kejadian yang dialami Pak Hamid ini dari CCTV berapa pelaku? Yang terpantau 1 orang saja. Bisa diulas ciri-cirinya seperti apa? Dia seperti orang mau Sholat ya? sholat subuh gitu, jadi pakai celana terus kaos terus pakai peci haji gitu aja. Putih ya? Iya, Pejinya. pakai peci putih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.